pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Metro Siang. Praktik kecurangan dalam ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes atau UTBK SNBT kembali terungkap. Kali ini terjadi di Kota Malang, Jawa Timur dengan modus perjokian menggunakan identitas palsu. Nah, dugaan praktik perjokian ini terjadi pada saat pelaksanaan UTBK di Universitas Negeri Malang hari pertama ujian. Pelaku diduga menggunakan identitas palsu untuk menggantikan peserta asli dalam ujian seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kepala Subdirektorat Seleksi Universitas Negeri Malang, Rizky Firmansyah, mengungkapkan aksi curang ini terjadi pada ujian jurusan kedokteran gigi. Modus yang digunakan yakni memalsukan kartu identitas dan kartu ujian beserta dengan foto peserta. Aksi ini sempat lolos dari pengawasan petugas hingga ujian selesai dan kasus ini baru terdeteksi setelah sistem melakukan verifikasi di hasil akhir ujian. Namun saat itu pelaku sudah meninggalkan lokasi. Saat ini pihak Universitas Negeri Malang masih melakukan investigasi. Pelaku diduga merupakan orang lama yang mengetahui celah sistem keamanan. Dan sebelumnya kasus serupa juga pernah terjadi. Pelaku memanfaatkan teknologi dengan memasang kamera mikro pada kawat behel peserta. Dan kasus ini sudah diproses hukum. Penanganan di kita untuk menelusuri kecurangan, kalau menggunakan alat itu pasti sangat tidak mungkin lolos. Karena prosedur kami untuk menemukan alat-alat seperti itu sudah sangat detail ya. Nah, tapi untuk yang bertukar identitas ini, dia mau sampai dengan selesai ujian itu bisa saja tidak terdeteksi, gitu. Karena yang datang itu sesuai dengan dokumen yang dibawa. Apalagi kalau KTP atau kartu pelajar itu dipalsukan juga. Gitu. Nah, sehingga akhirnya begitu kami menerima laporan itu setelah ujian berakhir. Begitu kami telusuri di lokasi, itu orangnya. Pemirsa, beberapa waktu lalu muncul lagi isu soal joki ujian tertulis berbasis komputer, salah satunya di Universitas Negeri Malang. Kemudian ada pula di Universitas Diponegoro yang ramai diperbincangkan di media sosial. Tapi sebenarnya praktik ini sudah terjadi sejak lama, bahkan sejak UTBK ini baru dimulai. Kita hari ini akan lihat bagaimana data dan trennya dalam fact check berikut ini yang kami berikan judul Sindikat Joki UTBK. Mengapa sindikat? Jadi pemirsa, berdasarkan data yang kami himpun, datanya ini sudah terjadi sejak pertama kali UTBK ini diselenggarakan di Indonesia. Waktu tahun 2008 sampai 2013, pada saat itu belum dilakukan secara terintegrasi dengan digital, itu sudah ditemukan ada praktik-praktik kecurangan, termasuk di dalamnya adalah joki alias orang lain yang melakukan ujian tersebut, tapi ini mungkin belum terekspos dan belum didokumentasikan secara nasional. Kemudian yang sempat menggemparkan publik adalah tahun 2025. Tercatat sekitar 50 peserta curang. Ditemukan kurang lebih 10 orang joki dan ini tersebar di 13 pusat UTBK yang kemudian terdeteksi oleh penyelenggara UTBK. Kemudian yang terbaru pemirsa tahun ini di 2026 itu angkanya yang sejauh ini ketahuan ada sekitar 2.940 data yang ternyata ditemukan ada anomali di dalamnya. Dan inilah yang menunjukkan kalau eskalasi atau peningkatan skala dan kecanggihan sindikat itu terjadi di dalam joki UTBK. Nah, di mana sebenarnya joki UTBK ini ditemukan? Di mana? Ternyata banyak pemirsa. Ini adalah beberapa yang kemudian sudah terdeteksi dan muncul beritanya di mana-mana termasuk di media sosial. Ada Universitas Negeri Malang, UPN Veteran di Jawa Timur, Universitas Airlangga, Universitas Negeri Surabaya, bahkan tadi sempat juga dibahas soal di Universitas Diponegoro yang sedang ramai juga diperbincangkan. Nah, lokasinya itu polanya selalu sama, adalah di pusat UTBK, yakni di kampus-kampus besar. Dan ini terjadi di banyak sekali wilayah yang tersebar di Indonesia, jadi ini bukanlah sebuah kegiatan yang terpusat. Modus operandinya bagaimana? Bagaimana orang ini melakukan joki di tengah digitalisasi yang terjadi? Jadi pertama, ini mulai dari cara-cara klasik, cara-cara lama, yakni joki fisik, ganti orang, pemirsa, ganti orang, ganti identitas kartu ujiannya semua diganti. Kemudian ini termasuk salah satunya adalah memanipulasi wajah alias ganti fotonya seperti yang terjadi di Universitas Negeri Malang, pemirsa. Yang kedua, sudah berkembang high tech
Jadi memasukkan unsur-unsur teknologi di dalamnya. Misal kalau Anda ingat beberapa waktu lalu ada yang ditemukan dari sensor metal detektor, ada benda logam di dalam telinganya seorang peserta yang akan ikut UTBK. Itu adalah salah satu contoh joki yang menggunakan perangkat teknologi. Tidak hanya di telinga saja ada logam yang ditemukan. Sebelumnya sempat juga ada kamera tersembunyi di kawat behel, kemudian di kuku, di kancing, di kacamata. Ada yang menggunakan mikrofon, bahkan ada yang bisa melakukan transmisi soal keluar ruangan. Jadi ini adalah modus operandi yang ternyata semakin hari semakin berkembang cara orang melakukan joki UTBK. Next, ada lagi pemirsa, remote system alias digital cheating. Jadi ini adalah nyontek tapi dilakukan secara terdigitalisasi. Jadi yang pertama dikerjakanlah soal-soal UTBK ini oleh orang lain yang tidak ada di dalam ruangan tempat dilakukannya ujian tersebut. Kemudian ada screen recording dan juga pengiriman. Jadi macam-macam caranya yang bisa dilakukan pada saat joki UTBK ini beraksi. Kemudian mengapa ini sempat disebut sebagai sebuah sindikat? Jadi beberapa waktu lalu ada beberapa universitas yang juga sudah menyampaikan pernyataan kalau ini merupakan sindikat. Orang-orang yang masuk ke dalam tindakan ini adalah orang-orang yang lama. Mereka sudah paham betul apa celah-celah yang bisa dimasuki untuk melakukan tindakan curang seperti ini. Dan yang melakukan, yang menjadi joki dengan yang menyuruh itu berlayer-layer, bertingkat-tingkat. Dan ini adalah sebuah sindikat secara nasional karena ada basis jaringan di dalamnya. Dan ini bukanlah pekerjaan individu.